Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Sutomo dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah antena dan propagasi. Jadi permasalahan di sini adalah berlatar belakang dari sebuah studi kasus di mana seorang engineer ingin merancang sebuah point-to-point communication antara dua titik A dan B. Karena di antara kedua titik tersebut memiliki kontur yang berbukit, maka diperlukan sebuah relay pasif yang bersifat meneruskan gelombang tanpa proses penguatan daya pada relay tersebut. Relay tersebut terdiri dari satu buah antena menghadap ke A, lalu dihubungkan menggunakan kabel ke antena lainnya yang menghadap ke B. Di sini ada pemaparan eh, teori yang dipakai. Yang pertama ada link budget, di mana link budget adalah perhitungan matematis untuk menganalisis performa sebuah sistem komunikasi nirkabel. Jadi tujuannya di sini adalah memastikan sinyal memiliki kekuatan yang cukup untuk diterima dan juga untuk membantu mendesain jaringan komunikasi dengan efisiensi yang tinggi. Ya, lalu yang kedua di sini adalah Fresnel zone. Fresnel zone itu merupakan wilayah elips yang mengelilingi jalur langsung atau line of sight antara pemancar dan penerima dalam sistem komunikasi nirkabel. Jadi di sini dia berperan penting dalam analisis propagasi sinyal karena memastikan agar tidak adanya gangguan atau halangan yang menghalangi wilayah Fresnel zone ini untuk meminimalkan degradasi sinyal. Di sini jenis antena yang dipilih adalah antena microstrip rectangular single patch karena sifatnya yang ringan, low profile, dan mudah untuk diintegrasikan. Dan juga karena eh, gain yang harus dicapai juga cukup kecil, jadi antena ini juga sudah cukup untuk memenuhi gain tersebut. Jadi antena ini itu dirancang untuk beroperasi pada frekuensi di 4650 MHz dan target untuk mencapai gain sebesar 1,03 dBi. Jadi ini substrat yang digunakan adalah FR4 dengan epsilon 4,4. Lalu teknik pencatuan yang digunakan adalah microstrip line feeding untuk kemudahan fabrikasi dan kompatibilitas dengan sistem transmisi 50 ohm. Berikut perhitungan dari Fresnel zone dan link budget, di mana Fresnel zone 1 didapat di angka 18,97 meter, yang artinya tinggi antena harus memiliki ketinggian minimal di mana Fresnel zone 1 ini tidak terhalang oleh suatu obstacle atau objek. Dan dari gain relay yang didapat sekitar 1,03 dBi, artinya antena yang didesain harus memiliki nilai gain dengan minimal nilai 1,03 dBi. Berikut dari perhitungan dimensi antenanya. Di sini ada perhitungan dari lebar patch, di mana hasil yang didapat adalah 1,96 cm atau sekitar 90 19,6 mm. Lalu yang kedua ada konstanta dielektrik efektif, didapat nilai 3,908. Ups. Lalu ada panjang efektif patch, yaitu dilambangkan dengan delta L, didapat di angka 0,075 cm. Dan yang terakhir ada panjang patch, didapatkan hasilnya sekitar 1,481 cm atau 14,81 mm. Lalu dari hasil simulasi yang didapat terlihat pada slide. eh, jadi software ini yang kita pakai adalah CST
Studio Suite. Jadi software melakukan perhitungan medan elektromagnetik menggunakan frekuensi kerja antara 4,4 GHz hingga 4,9 GHz karena frekuensi tengah yang kita rancang awalnya adalah di 4,65 GHz. Lalu plot yang dihasilkan mencakup beberapa parameter. Yang pertama adalah far field dalam format 3D, S parameter yang menunjukkan karakter refleksi, lalu ada VSWR untuk analisis matching impedansi, dan Z parameter untuk karakterisasi impedansi. Hasil simulasi ditampilkan dalam berbagai format visualisasi. Pola radiasi 3D menggunakan skala warna untuk menunjukkan intensitas radiasi, grafik 2D untuk S parameter dan VSWR ditampilkan dengan dua kurva yang berbeda, di mana kurva merah adalah hasil dari simulasi dengan menggunakan perhitungan awal, dan untuk kurva hijau adalah eh, setelah dilakukannya optimasi pada antena, yaitu dengan mengubah ukuran dari antena tersebut. Lalu ada serta tabel bagian bawah itu untuk menampilkan nilai-nilai numerik detail dari parameter yang diukur. Lalu dari analisis parameter S atau S parameter terlihat return loss pada percobaan pertama pada frekuensi 4,647 GHz. Untuk kurva merah adalah di sekitar minus 14,02 dB dan kurva hijau berada di minus 19,14 dB. Nilai return loss yang berada di bawah minus 10 dB ini menunjukkan matching impedansi yang baik. Lalu bandwidth yang dihasilkan juga cukup lebar dan mencakupi rentang frekuensi operasi yang diinginkan. Parameter Z pada frekuensi 4,651 GHz ya, atau dengan kata lain pada kurva hijau menunjukkan angka 72,75 ohm. Oh maaf, pada kurva merah atau percobaan pertama yaitu di 72,75 ohm, dan di percobaan setelah optimasi mendapat di 60,35 ohm. Ini mengindikasikan karakteristik beban yang cukup reaktif. Lalu berikutnya analisis VSWR pada frekuensi 4,647 GHz atau pada kurva merah menunjukkan nilai di 1,49, dan di kurva hijau menunjukkan di angka 1,24. Nilai VSWR yang mendekati satu ini mengindikasikan matching impedansi yang baik. Dengan kurva hijau menunjukkan performa yang lebih baik karena memiliki VSWR yang lebih rendah. Berdasarkan hasil simulasi desain antena, dapat dilihat bahwa pola radiasi menunjukkan eh, distribusi yang cukup baik dengan gain maksimum sekitar 3,38 dBi. Pola radiasi ini bersifat relatif omnidireksional pada bidang azimut yang baik untuk aplikasi komunikasi nirkabel. Total efisiensi pada di angka minus 2,118 dB. Angka ini menunjukkan bahwa antena ini cukup efisien dalam memancarkan sinyal. Jadi kesimpulannya, dari analisis link budget menunjukkan bahwa dengan daya transmit 40 watt pada antena A, daya yang diterima di antena B yaitu sebesar minus 100 dBm. Terlihat pada slide perhitungan link budget yang sebelumnya, di mana angka ini sudah memenuhi sensitivitas sistem pada antena B, yaitu pada angka minus 110 dBm. Tetapi masih bisa dapat
masih bisa dilakukan optimasi lebih lanjut lagi untuk meningkatkan efisiensi total antena dan bisa tepat di frekuensi yang dirancang, yaitu di frekuensi 4650 MHz. Ini sekian presentasi singkat dari tugas besar antena dan propagasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.